Shalom saudara, bertemu lagi pada kesempatan kali ini kita ingin memuji dan juga meninggikan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan. Pada siang hari ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk memuji dan juga meninggikan nama-Mu. Datanglah dan hadirlah di penyembahan kami Tuhan. Engkau tunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau juga yang telah menyediakan apapun yang kami perlu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Engkau tunjukkan kasih setia-Mu. Kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Engkau yang menyediakan apa yang kami perlu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia Tuhan. Bapa Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu. Engkau yang menyediakan apa yang kami perlu Tuhan. Yang ku perlu. Engkau setia, Engkau mulia Bapa. Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa Engkau setia. Mari kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa Kau setia. Kami rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu Bapa. Penuh setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini sama-sama. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu Bapa. Diam di hadirat
kami mau menyembah Engkau Yesus. Penuhi setiap kami dengan kasih hadirat-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Diam di hadirat. Mari kita naikkan lagi saudara. Ku rasakan kasih-Mu. Kami rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Kudusan-Mu Penuhi kami dengan setiap kasih-Mu Bapa. Kami mau diam di hadirat-Mu untuk selama-lamanya. diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku Dan kami mau bersyukur dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. kita naikkan sekali lagi. Ku rasakan kasih-Mu. Kami rasakan kasih-Mu dan juga indahnya kekudusan-Mu Bapa. Kudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami ku mengangkat tanganku Dan kami mau bersyukur. dan ku bersyukur Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu. dengan kasih. Kami mau tinggal diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan di dalam setiap hidup kami. Kami mau naikkan pujian Kau ku sembah. Ku sembah, Engkau kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Engkau yang kami sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Engkau yang kami sembah dalam hidup kami. Kau ku sembah, Engkau Tuhan dan Raja kami. oh Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami boleh berjumpa kembali di hari Minggu ini untuk sama-sama boleh beribadah. Terima kasih Bapa, berbicara bagi kami dan terus sampaikan firman-Mu agar hidup kami Tuhan boleh dituntun ke dalam segala jalan kebenaran-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau yang berbicara. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Selamat siang, kita kembali berjumpa ya di Tanpa Terasa. Kita terus melalui hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan kita sudah ada di akhir bulan ya pada hari ini. Dan saya berdoa ya, tahun ini adalah tahun kemenangan atas setiap kita. Menang atas dosa, menang atas segala karakter-karakter yang buruk, menang atas setiap hal-hal yang yang Tuhan tidak berkenan, supaya hidup kita juga boleh mengalami kemenangan di dalam hal ya semua yang kita mau, semua yang kita inginkan ya tercapai dalam hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita menang atas diri sendiri, atas karakter, atas segala hal terutama dosa dalam hidup kita, maka kita juga akan mengalami kemenangan di dalam segala hal. Dalam hal keuangan, di dalam hal ya keterpurukan, di dalam sakit penyakit, bahkan karena banyak orang saudara yang ya keadaan fisiknya itu terjadi akibat dosa yang ada dalam dirinya. Saudara, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan ya akan melihat ada begitu banyak hal baru yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Jangan mau tinggal tetap dalam keadaanmu saudara, tapi mintalah agar Tuhan terus bekerja supaya kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan ketika kita mau taat. Nah, salah satu kegagalan dari ada banyak orang Kristen adalah mereka tidak bijaksana di dalam menjalani hidup, saudara ya. Dan salah satu kunci kemenangan adalah bagaimana kita hidup dalam kebijaksanaan, punya sikap yang bijaksana. Hari-hari ini begitu banyak orang datang kepada saya dan bertanya, "Bu, kenapa hidup saya jadi begini?" Saya dulu waktu menikah berdoa loh Bu ya. Saya berdoa minta jodoh yang seiman ya. Tapi apa yang terjadi? Apa yang saya alami sekarang ya? Buktinya saya sudah menikah dengan yang seiman, tapi apa yang saya dapatkan? Rumah tangga saya tidak berbahagia. Ada yang datang kepada saya, dulu saya mau bekerja sudah berdoa loh Bu, tapi ya kenapa pekerjaan saya seperti ini saja? Saudara, setiap persoalan yang kita alami di hidup ini jawabannya ada pada firman Tuhan. Ya, dan kita membutuhkan kebijaksanaan agar hidup ini semakin ya mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya ingin kita baca dulu saudara. Ya, apa kata firman Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki kemenangan di dalam hidup kita, bagaimana kita ini tidak mengalami hal-hal yang fatal dalam hidup kita sampai akhirnya kita merasa ya kalau sudah datang keadaan yang fatal lalu kita berkata Tuhan di mana, kenapa Tuhan gak tolong, lalu banyak orang akan memilih untuk menyerah. Ya, dan hari ini kita akan belajar Amsal 27 ayat 12 berkata begini saudara. Orang yang bijak ya melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Orang bijak melihat ya malapetaka, dikatakan kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ayat ini berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Ya, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ada begitu banyak orang mengalami rancangan kecelakaan di dalam hidupnya. Kenapa saudara? Padahal Alkitab berkata, Tuhan bilang, aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku ya mengenai kamu, yaitu rancangan kebahagiaan. Aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, yang penuh kemenangan. Aku tidak memberikan kepadamu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Tapi banyak orang datang dan berkata, tapi Bu, hidup saya ini kayaknya celaka terus.
Ayat ini berkata, ya, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Banyak orang celaka dalam rumah tangga, celaka dalam usaha, celaka dalam berbisnis, celaka semua dalam segala hal. Kenapa? Karena penyebabnya satu, ya, tidak bijaksana, saudara. Untuk bisa memperoleh kemenangan dalam hidup ini, kita harus menjadi orang yang bijak, kata firman Tuhan. Supaya tidak banyak kecelakaan yang kita alami dalam hidup. Ya, jadi kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Yuk kita baca bersama bagaimana menjadi orang bijaksana. Mazmur 119 kita baca bersama ayat 98 mulai. Firman Tuhan berkata di sana, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Ayat yang ke-100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu, ya. 101, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bijaksana di hidup ini sehingga tidak banyak rancangan kecelakaan, kegagalan yang kita alami? Ya, yang pertama ayat ini berkata, ayat 98, Mazmur 119, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Firman Tuhan itu membuat kita bijaksana. Ya, kenapa di sini dikatakan dari musuh-musuhku? Saudara, dalam hidup ini ada banyak orang yang ingin menjatuhkan kita. Dalam hidup ini ada banyak musuh, kita mau atau tidak, kita suka atau tidak. Bahkan mungkin orang yang dekat dengan kita pun akan menjadi musuh kita diam-diam. Ya, tapi itu ya sudahlah, ya itu urusannya memang ya seperti ini. Yang penting bagian kita tuh apa, saudara? Seringkali kita tidak kepengen bermusuhan, ya, tetapi Alkitab bilang ya akan ada musuh. Musuhnya siapa? Kadang teman sekerja, musuhnya siapa ya? Orang teman gereja, musuhnya siapa? Kadang ya keluarga sendiri, bahkan bisa menjadi musuh kita. Ya, kita yang penting tidak mencari musuh, saudara, tetapi memang akan ada musuh. Tapi firman ini berkata, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuhku. Ini penting karena musuh itu selalu ingin menjatuhkan kita, ingin memfitnah kita. Ya, nah ketika kita menjadi orang yang mencintai firman Tuhan, kita bijaksana. Ya, dan ketika kita bijaksana, orang mau menjahatin kita seperti apapun, saudara, ya jadilah bijaksana, jadilah pelaku firman, ya lepaskan pengampunan, tidak usah balas. Ya, kenapa seringkali kita tidak mengalami rancangan kemenangan yang Tuhan janjikan? Karena ada banyak kali dalam hidup ini kita mau ngambil bagiannya Tuhan untuk membela diri. Padahal Alkitab bilang, serahkanlah semua persoalanmu ke dalam tangan Tuhan, sebab Ia yang membela kamu. Tapi kadang kita lebih suka bela diri sendiri. Akhirnya rancangan-rancangan Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang, orang yang rendah hati itu akan melihat ya segala yang Tuhan firmankan, yang Tuhan janjikan, rencanakan terjadi dalam hidupnya. Tapi kalau kita tidak bijaksana, kita mengatur segala sesuatu dengan kekuatan kita, dengan hikmat kita sendiri, bahkan menghadapi musuh-musuh, ya kita pakai kekuatan dan hikmat kita, maka ya rencana Tuhan tidak akan pernah tergenapi, apalagi kemenangan akan kita lihat. Sebab ingat saudara, kemenangan menurut konsep dunia dengan kemenangan menurut konsep Tuhan itu berbeda. Ya, kalau konsep dunia berkata orang yang menang itu yang berhasil mengalahkan orang lain. Tapi kalau konsep Tuhan, kemenangan itu adalah orang yang berhasil menaklukkan keadaan dan dirinya sendiri. Ya, tanpa, dan dia harus bisa mengabaikan perasaannya. Ya, karena kita mau menuruti kepada firman Tuhan. Ayat ini berkata, ya, perintahmu itu membuat aku lebih bijaksana. Ingat, hanya orang bijaksana yang akan mengalami kemenangan. Bagaimana menjadi bijaksana? Ayo baca firman, renungkan firman, dan lakukan firman.
Firman-Mu membuat aku lebih bijaksana dari semua musuh-musuhku. Yang kedua di sana dikatakan apa? Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Bayangkan saudara, pengajar loh ya. Kalau mau dipikir pengajar itu tuh harusnya lebih bijaksana. Pengajar itu ilmunya lebih tinggi. Tapi Alkitab berkata orang yang mencintai firman, orang yang suka dengan firman Tuhan, merenungkan firman dan melakukan firman, dia akan menjadi orang yang lebih bijaksana daripada pengajar-pengajarnya, daripada guru-gurunya. Tidak ada yang mustahil ketika firman kita pelajari, kita lakukan dalam hidup kita, maka firman itulah yang akan menambah akal budi bagi kita, saudara. Dikatakan di sini, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Kalau mau dipikir pengajar ilmunya lebih tinggi, dia lebih pintar, tetapi orang yang melakukan firman, dia lebih berakal budi daripada pengajar-pengajarnya, ya. Karena itu, saudara, mari kita menjadi orang-orang yang mau mencintai firman, yang mau sungguh-sungguh mengasihi firman, merenungkan firman dan membaca firman. Supaya apa, saudara? Dalam hidup ini kita harus dituntun oleh akal budi, oleh hikmat Tuhan. Kita harus dituntun oleh orang tanya akal budi itu apa, saudara? Semua orang diberi otak, binatang pun punya otak, tetapi binatang nggak punya akal budi. Manusia itu punya akal budi, tetapi ada orang yang mau menggunakan akal budinya, ada yang enggak. Bagaimana kita bisa mengasah akal budi kita menjadi tajam ketika kita mau merenungkan firman, membaca firman, bahkan melakukan firman? Kita menjadi orang yang lebih berakal budi. Saudara, kalau ketemu dengan orang, saudara, kita mau ngomong firman aja kita nggak usah pakai bahasa kita yang ribet. Kita juga nggak usah sebut itu firman. Saya banyak kali diundang berbicara di seminar yang itu bukan hanya orang Kristen. Jadi seringkali pemimpin perusahaannya berkata, Bu, ini kami nanti mayoritas di perusahaan kami adalah bukan orang Kristen. Jadi ibu tolong atur bagaimana gaya bicaranya. Yang penting firman tersampaikan. Seringkali saya tidak harus menyampaikan di dalam Efesus pasal yang gini kayak yang gini, enggak. Seringkali saya hanya menyampaikan kayak tadi kalau kita sampaikan di kalangan orang sekuler firman Tuhan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu mendapat celaka. Nah, kita ngomong begitu aja, saudara, itu sudah seperti hikmat yang itu hikmat yang sangat tinggi bagi orang sekuler yang tidak mengerti firman. Mereka akan luar biasa padahal itu firman. Kenapa ayat ini berkata orang yang suka merenungkan firman dia lebih berakal budi daripada pengajarnya? Karena orang yang merenungkan firman dan melakukan firman itu dia memiliki hikmat ilahi. Dan firman itu melampaui segala ilmu yang ada di dalam dunia ini. Karena itu rajin baca firman, terutama bagi saudara anak-anak muda, remaja, hidupmu tuh masih panjang. Berdoalah supaya Tuhan beri firman-Nya. Rajinlah membaca firman. Dikatakan di sana, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu itu kurenungkan. Saat kita merenungkan firman, akal budi kita itu semakin tajam. Jadi kita tidak sembarang melangkah, kita tidak sembarang bertindak, sehingga hidup kita semakin terarah menuju kepada kemenangan. Tidak banyak kesalahan yang kita buat, saudara, karena firman Tuhan yang memimpin akal budi kita, saudara. Lalu ayat yang berikutnya di sana dikatakan, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Saudara, menjadi tua itu adalah satu hal yang pasti, tetapi menjadi dewasa dan bijaksana itu pilihan. Tua itu pasti, tetapi dewasa dan bijaksana itu pilihan. Semua orang pasti akan jadi tua, tetapi tidak semua orang menjadi dewasa dan bijaksana. Hanya sedikit orang yang mau menjadi dewasa dan bijaksana. Karena itu seringkali kita dengar ada yang bilang ini, itu padahal udah tua loh, Bu, itu padahal orang tua loh, Bu, tapi saya
heran ya, kelakuannya itu loh gak berubah-berubah. Nah kenapa? Karena menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa dan bijaksana itu pilihan saudara. Bagaimana kita bisa menjadi orang bijaksana, menjadi orang dewasa dalam segala pilihan hidup kita? Hidup ini dijalani perlu ditata. Bagaimana menata hidup menjadi lebih baik sesuai firman Tuhan. Jangan pakai logikamu sendiri, jangan pakai akal-akalanmu sendiri. Hidup ini jalani berdasarkan buku penuntunnya itu ada. Apa buku penuntun hidup? Firman Tuhan. Waktu kita merenungkan firman, ya kita menjadi bijaksana tadi, berakal budi. Ya, kita lebih bijaksana daripada musuh-musuh kita. Kita lebih berakal budi daripada para pengajar guru-guru kita. Dan di sini dikatakan aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang titah-titahmu. Aku lebih berakal budi, aku lebih bijaksana, aku lebih mengerti ya daripada orang-orang tua karena aku memegang perintah-perintah Tuhan. Saudara, sudah tidak ada ilmu lain yang lebih tinggi di dunia ini selain firman Tuhan. Makanya orang yang mencintai firman, orang yang mau bergaul dengan firman, mau diubahkan oleh firman, hidupnya pasti mengalami perubahan. Tetapi kalau orang tidak mau bergaul dengan firman, tidak mau diubahkan hidupnya oleh firman, ya nasibmu akan begitu-begitu saja. Tidak mungkin engkau akan melihat kemenangan. Bertanya saudara, kita sudah melewati 2 tahun masa pandemi. Apakah hidupmu hanya begitu-begitu saja? Kalau hidup kita ikut Tuhan begitu-begitu saja, ada yang salah dengan karakter kita. Ada yang salah dengan akal budi kita. Ya, tidak semua orang melayani Tuhan mau merenungkan firman dan melakukan firman. Ya, ini yang saya maksud. Ayo kita menjadi dewasa. Karena menjadi tua itu adalah pasti, tapi dewasa dan bijaksana itu pilihan. Makanya ayat ini berkata, ketika kita hidup merenungkan firman, memegang titah-titah Tuhan dalam hidup kita, maka kita menjadi orang yang lebih mengerti daripada banyak orang tua. Ya, makanya Rasul Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan di dalam perkataanmu, tingkah lakumu. Tidak menjamin umur tua, saudara. Bukan jaminan. Dan Tuhan tidak melihat kita tuh dari segi umur jasmani kita, tapi Tuhan menghitung kedewasaan rohani kita. Ingat itu baik-baik. Bagaimana kita menjadi dewasa dalam rohani? Bergaul dengan firman, mau dibentuk oleh firman, pegang titah-titah Tuhan itu. Lalu yang terakhir saya dikatakan saudara, masih di Mazmur ya, Mazmur 119 ayat 101, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Sebab ya, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Hanya orang yang berpegang pada firman Tuhan yang dapat menahan kakinya dari segala kejahatan. Saya banyak melayani saudara, orang-orang yang sudah tua, bapak-bapak udah tua, ibu-ibu udah tua, masih selingkuh, masih mabok, masih merokok, masih melakukan dosa-dosa yang masih hidup dalam kepahitan. Hidup ini mau dibawa kemana saudara? Ayat ini berkata ya, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Kita punya kuasa untuk menahan diri tidak melakukan dosa waktu kita memegang firman Tuhan. Banyak orang datang kepada saya dan berkata, Bu, bagaimana caranya saya bisa keluar dari dosa ini? Bagaimana caranya, Bu, saya ini terhindar? Saya ini jatuh bangun terus dalam dosa, Bu, kenajisan. Saya ini jatuh bangun terus dalam perselingkuhan. Saya bilang karena kamu tidak mencintai firman. Sama dengan kamu tidak mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, dia mencintai firman. Waktu kamu berpegang pada firman, kakimu itu terjaga dari jalan kejahatan. Tapi kalau engkau memilih hidup dengan hawa nafsumu, ya silakan saja. Ya, Tuhan juga gak pernah paksa orang. Engkau memilih untuk binasa, ya itu pilihanmu. Tapi dari awal Tuhan tidak menentukan kita untuk binasa. Tapi kalau engkau binasa, apalagi nasibmu saudara hancur berkeping-keping, ya hanya karena kesalahanmu, engkau tidak bijaksana, ya sudah terjadilah saudara.
Hari ini kita sama-sama belajar terhadap segala jalan ya, aku menahan terhadap segala jalan kejahatan ya, aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Mari saudara, kita bisa dan punya kuasa untuk menahan diri dari kejahatan. Jangan melangkah kepada jalan kejahatan. Kita punya kepekaan untuk membedakan mana yang jahat, mana yang tidak. Kita punya kepekaan untuk memilih mana dosa, mana bukan. Ayo kita sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan dengan hidup dalam kekudusan hari-hari ini. Supaya apa? Engkau kita melihat saudara bagaimana Tuhan itu sanggup untuk melakukan segala perkara. Tuhan itu sanggup untuk mengubahkan hidup kita. Bahkan Dia sanggup memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh, ketika kita mau berjuang bersama Tuhan, maka Dia Tuhan yang sanggup juga untuk melakukan segala hal dalam hidup kita. Mari kita merenungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu memiliki hati yang bijaksana, memiliki hidup yang bijaksana di dalam Engkau Bapa, agar hidup kami boleh sungguh-sungguh dituntun dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan, agar kami tidak salah langkah dan kami boleh mengalami janji kemenangan dari Tuhan. Mari kita katakan pujian ini di hadapan Tuhan sebagai doa kita kepada Tuhan pada siang hari ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa hidup di jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Oh, genapi rencana-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan setiap kami. Kami tahu rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh dengan harapan. Hanya ketika kami memiliki hati yang bijaksana, hidup menurut firman dan ketetapan-ketetapan Tuhan, maka kami akan terhindar dari segala malapetaka, mara bahaya. Tuhan tolong kami sebagai suami-suami, sebagai istri, anak-anak, kami hidup takut akan Tuhan. Berkati setiap mereka juga para pengusaha. Sebagai pengusaha kami butuh hikmat Tuhan untuk memutuskan segala sesuatu. Sebagai anak-anak muda yang sedang bergumul dengan mencari jodoh dan pasangan hidup, Tuhan juga beri hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar kami tidak salah memilih, supaya rencana Tuhan tidak gagal atas hidup kami. Terima kasih Bapa.
Bawa kami untuk terus merenungkan firman-Mu, mencintai firman-Mu, dan hidup di dalam firman Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap mereka Bapa hari-hari ini yang sedang ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan turut bekerja campur tangan mendatangkan kebaikan. Berapa banyak di antara saudara yang membutuhkan topangan doa hari ini? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa buat saudara. Bapa, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang bergumul dengan masalah keuangan, Tuhan pulihkan. Mereka yang bergumul dengan segala persoalan dan beban hidup yang berat, Tuhan Engkau yang sanggup memberi jalan keluar. Tolong setiap kami Bapa, berikan kebijaksanaan, akal budi, dan ajar kami untuk terus memiliki komitmen berpegang kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkat Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Bahkan setiap kami hari ini diberkati Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita semua mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur dan kami terima semua berkat-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan happy Sunday.